Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haryanto sebagai dosen pengampu mata kuliah rencana kerja sekolah berserta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Permendikas nomor 19 tahun 2017 tentang standar pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, poin A, standar pengelolaan pendidikan. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Haryoso mengartikan pengelolaan sebagai suatu istilah yang berasal dari kata kelola yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menanggal atau memanfaatkan sebagai potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan pendidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang tertuju untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam suatu proses pendidikan memiliki standar pengelolaan di mana standar nasional yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satu pendidikan, kabupaten atau kota. Pada dasarnya, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal semua input dan kegiatan sekolah bertujuan utama untuk meningkatkan mutu sekolah dan kebutuhan peserta didik tertentu. Tentang kompetensi pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan untuk yang selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi, dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu, pengelolaan pendidikan juga bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar selama 9 tahun. Tanpa suatu program yang baik, maka sulit kiranya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan haruslah disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan, dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsi administrasi maupun manajemen pada umumnya, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan penentuan serangkaian tindakan dalam memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, merupakan kegiatan dalam mengidentifikasi dan pembagian tugas dan wewenang dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada pengarahan atau directing, merupakan usaha dalam memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling, merupakan usaha dalam pemantauan kinerja agar kinerja tersebut dapat terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan, dan pemantauan ini berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat. Dan yang terakhir ada pengembangan, merupakan fungsi pengelolaan pendidikan yang harus dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan tersebut. Dengan adanya pengembangan, pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan, lembaga tidak boleh ataupun kurang dari standar yang telah ditetapkan, baik pada pengelolaan pendidikan bidang kurikulum, bidang peserta didik, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, bidang budaya dan lingkungan sekolah, bidang humas dan kemitraan sekolah itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah kerangka standar pengelolaan pendidikan Permendiknas nomor 19 tahun 2007.
aturan-aturan tertuang dalam Undang-Undang Permen Pendidikan tentang Standar Pengelolaan Permen Nomor 19 Tahun 2007, yaitu satuan baku untuk penerapan edukasi oleh gugus tugas pendidikan awal dan menengah. Pasal 49, yaitu penerapan satuan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah dengan penerapan berdasarkan kurikulum sekolah yang digambarkan dengan mandiri, kerjasama, andil, transparan, dan terpercaya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu adalah setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Dalam kerangka standar pengelolaan pendidikan menurut Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 terbagi atas 5, yaitu perencanaan, rencana kerja, pelaksanaan, pengawasan, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen. Perencanaan tersusun atas visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah, yang dimana terbagi atas rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan. Yang kedua adalah pelaksanaan rencana kerja sekolah atau madrasah. Yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi. Yang keempat adalah kepemimpinan sekolah atau madrasah. Yang kelima adalah sistem informasi manajemen.